Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom, kerinduanku Church. Senang jumpa dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam, hari. Kapanpun saudara menyaksikan kerinduanku, kami selalu berdoa agar saudara kembali disegarkan oleh firman Tuhan, kembali diingatkan. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, dan mengubahkan hidup kita. Kita gak hanya sekedar mendengarkan informasi, tapi juga hidup kita ditransformasi oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang dosa. Suatu topik yang banyak dihindari oleh orang-orang. Makanya kita akan membahas tentang dosa, apa itu dosa, realitanya, akar masalahnya, dan apa antidotnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Engkau yang mengampuni segala dosa kami. Darah-Mu telah tercurah bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Kami doa Tuhan, kami adalah orang-orang yang meresponi kasih karunia-Mu dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berikan kami pemahaman hati kami Tuhan Yesus yang menjamah melawat, baharui hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan hari ini akan mengubahkan kami dan menguatkan kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Sin Exposed, Grace Embraced. Kita akan membahas tentang dosa. Dosa adalah topik yang paling dihindari oleh orang lain. Banyak orang Kristen merasa gak nyaman ketika kita ngebahas tentang dosa. Kenapa? Karena dosa menyentuh area paling dalam dan tersembunyi dalam hati manusia. Ada banyak orang kelihatannya dari luar tuh penampilannya kudus banget, tapi hati dan pikirannya gak ada yang tahu. Dosa menyentuh area paling dalam. Dosa mengungkap konflik antara keinginan daging dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dosa juga membuat manusia merasa bersalah, terintimidasi, bahkan menjadi defensif. Orang-orang mungkin bersembunyi dengan dalih-dalih, ya emang gue begini apa adanya. Kan ada kasih karunia Tuhan. Bahkan ada orang yang gak ngerti, dia bilang, ya udahlah, kan sekali selamat tetap selamat. Tapi kita belajar bahwa kasih karunia itu gak membuat kita bebas untuk berbuat dosa. Kita diselamatkan gak hanya untuk dapat pengampunan dosa, tapi kita diselamatkan untuk menang atas dosa. Artinya menang atas dosa apa sih? Kita gak lagi terikat oleh dosa yang sama. Makanya Roma 6 ayat 1-2 dikatakan demikian saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Makanya hari ini kita belajar untuk kita semakin hari semakin disucikan. Kita di-sanctification, kita mendapatkan suatu proses dari Tuhan namanya sanctification, yang membuat kita semakin hari semakin disucikan dan semakin dibentuk, dikembalikan ke keadaan semula segambar dan serupa Tuhan. Apa sih dosa menurut Alkitab? Dosa bukan hanya tentang pelanggaran hukum Tuhan, tapi pemberontakan terhadap karakter dan kehendaknya Tuhan sendiri. Dosa itu merusak hubungan antara kita dengan Tuhan. Saudara bisa lihat di Yesaya 59 ayat yang kedua. Dosa merusak hubungan antara kita dengan sesama. Kejadian 4 ayat 8 ada kisah tentang Kain dan Habel. Karena iri hati, Kain membunuh adiknya Habel. Seringkali dosa membuat kita jadi banyak musuh. Dosa merusak hubungan antar manusia kita dengan sesama. Dan dosa merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri.
Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. Kisah Daud mengalami tekanan batin karena dosanya. Saudara, kalau saudara habis berbuat dosa, saudara akan cenderung terhakimi. Aku orang berdosa, aku gak layak. Tuhan gak sayang lagi sama aku gak berharga. Itu yang merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri. So, berbicara tentang keselamatan, tadi saya udah bahas di awal bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Gak hanya mengampuni, tapi juga membuat kita menang atas dosa dan tidak kembali lagi kepada dosa. Makanya di firman Tuhan dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gak hanya sekadar diampuni, tapi kita juga disucikan. Artinya, ketika kita datang berdosa sama Tuhan, darahnya menyucikan, menguduskan kita. Oleh kasih karunia kita diampuni, kita diselamatkan. Tapi gak hanya sampai di situ, dia juga menyucikan kita. Artinya apa? Dia membuat kita kembali bersih. Saudara bayangin gak? Firman Tuhan keras berbicara. Jangan seperti babi yang masuk ke dalam kobangan yang sama setelah dia dibersihkan, dimandikan. Seringkali kita berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan. Besoknya apa? Balik lagi ke dosa yang sama. Keselamatan yang ada di dalam Kristus bukan cuma tentang masuk sorga, saudara. Tapi tentang pemulihan relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Tadi kita sudah bahas bahwa dosa membuat hubungan kita sama Tuhan rusak. Tapi bersyukurnya ada kasih karunia Tuhan yang menyucikan, mengampuni kita. Sehingga apa? Kita bisa kembali lagi punya hubungan sama Tuhan. Dan keselamatan berbicara tentang kemenangan atas kuasa dosa. Mau berapa lama lagi sih kita dikuasai oleh dosa? Pak, saya gak bisa lepasin dosa saya, Pak. Pak, dosa tuh enak banget, Pak. Saya udah nyaman dengan dosa saya. Sebenarnya saudara bukan nyaman, tapi saudara diperhamba oleh dosa. Dosa akan membuat saudara membayar lebih mahal dari apa yang sanggup saudara bayar. Dosa akan membuat saudara menahan saudara lebih lama dari apa yang sanggup saudara bayangkan. So hari ini yuk, kalau Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita udah terikat dalam dosa, minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk bekerja dalam hidup kita supaya kita bisa menang atas dosa kita. Makanya di Titus 2 ayat 11 sampai 14 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Kita harus sadar bahwa kita diselamatkan untuk disucikan kembali. Kita dimenangkan, kita dibebaskan dari keterikatan kita akan dosa. Dan kita punya identitas baru. Identitas baru kita adalah kita hari ini menjadi hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Dosa akan semakin lama akan semakin merusak hidup kita, mengambil lebih banyak dalam hidup kita. Kalau hari ini Roh Kudus ingatkan saudara, identitas saudara berubah. Gak lagi jadi hamba dosa, tapi jadi hamba kebenaran. Dari manusia lama menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dari kehidupan dalam daging menjadi kehidupan di dalam roh. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya akan tutup bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita bukan izin untuk berbuat dosa.
tapi kuasa untuk menang atas dosa. Grace is not a license to sin. Bukan izin berbuat dosa, tapi kuasa untuk kita menang atas dosa-dosa kita. Hari ini yuk, kalau Roh Kudus gerakan hatimu, kita kembali sadar. Minta ampun sama Tuhan. Minta kekuatan yang dari Roh Kudus untuk kita bisa meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kami doa Tuhan, Roh Kudus yang menjamah setiap mereka. Mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka. Bahkan mungkin gak ada yang tahu akan dosa mereka. Tapi Roh Kudus yang ingatkan. Roh Kudus yang memanggil mereka untuk menang atas dosa. Memampukan mereka untuk mereka bisa meninggalkan dosa-dosa mereka. Sama-sama yuk. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Kasih anugerah-Mu memulihkan hidupku. Kasih-Mu nyata, Kau beri hidupmu. Tubuh dan darah-Mu menghapuskan dosaku. Di meja kudus-Mu ku disucikan. Oh, kasih anugerah-Mu memulihkan hidupku. Kasih-Mu nyata, Kau beri hidupmu. Tubuh dan darah-Mu menghapuskan dosaku. Di meja kudus-Mu ku disucikan. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami doa Tuhan, Roh Kudus yang menjamah melawat setiap kami. Siapapun yang menyaksikan renungan ini Tuhan, kami kembali diingatkan akan segala kedagingan kami, akan segala dosa kami. Mungkin orang gak tahu apa yang kami lakukan di belakang mereka semua. Tapi kalau hari ini Roh Kudus ingatkan, berikan kami kesadaran untuk kami bertobat, meninggalkan dosa kami. Kami doa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, menginsafkan kami dari dosa kepada kebenaran-Mu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, sucikan kami hari lepas hari. Sehingga pada akhirnya Kau mendapati kami tidak bercacat dan bercelah menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami doa mereka semua tidak lagi diperbudak oleh dosa. Iblis tidak berkuasa atas hidup mereka. Dosa tidak berkuasa atas hidup mereka. Karena mereka telah dibebaskan dari segala dosa. Kalau ada dosa minta ampun sama Tuhan. Dia yang akan mengampuni dan Dia yang akan menyucikan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang punya sorga crazy in love with you. Bye-bye.